adalah salah satu instrumen kebijakan publik yang paling kompleks dan sering memicu perbedaan sengit dalam manajemen tata ruang di Indonesia, land erosion atau konsolidasi tanah. Secara esensial, kebijakan ini bertujuan menata kembali penguasaan dan penggunaan tanah guna menciptakan lingkungan yang lebih produktif, teratur, dan efisien secara spasial. Namun, di balik tujuan normatifnya terdapat dinamika sosiologis yang sangat menantang dan berlapis. Untuk mengupas hal ini dari berbagai sisi, kita telah menghadirkan 3 mahasiswa yang akan mewakili 3 perspektif sosiologis utama. Mari kita mulai untuk mahasiswa A sebagai perwakilan dan perspektif teori konflik. Silakan buka sesi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Jika kita membedah nilai perhitungan melalui kacamata dan konflik, kita harus segera meninggalkan ilusi bahwa ini adalah proses yang teknis dan netral. Sebaliknya, kebijakan ini seringkali merupakan instrumen halus bagi kelompok dominan, baik itu negara maupun aliansi korporasi, untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka di negara maupun untuk mengamankan di atas kelompok marginal. Kebijakan ini menjadi jubah bagi proses gratifikasi yang sistematik. Pemilik tanah kecil dan petani kecil atau masyarakat miskin di pinggiran kota dipaksa untuk melepaskan sebagian lahannya atas nama kemanfaatan umum. Namun, kita perlu bertanya secara kritis, untuk siapa manfaat ini sebenarnya diciptakan? Pembangunan infrastruktur, akses jalan baru, atau kawasan komersial yang lahir di atas tanah tersebut biasanya melayani kepentingan kelas atas dan etis politik. Sementara itu, masyarakat lokal terpikat karena lonjakan nilai lahan pasca konsolidasi membuat mereka tidak lagi mampu bertahan di sana. Dalam pandangan ini, negara bertindak sebagai fasilitator modal besar, menciptakan ketimpangan akses yang semakin lebar. Ini adalah arena perebutan kekuasaan yang timpang, di mana kelompok yang lemah selalu dikorbankan demi efisiensi pembangunan yang tidak inklusif. Secara historis, kita melihat pola ini berulang. Tanah selalu menjadi objek akumulasi primitif yang mengesampingkan hak dasar kelompok rentan tanpa norma agraria yang fundamental. Konsolidasi hanyalah cara baru untuk melegitimasi perampasan lahan secara birokratis. Baik, saya harus respon pernyataan mahasiswa A dengan catatan kritis, yaitu perspektif yang terlalu politis dan penuh prasangka tersebut seringkali menutup mata terhadap potensi kemajuan yang nyata bagi masyarakat luas. Menurut teori pilihan rasional, land consolidation pada dasarnya adalah langkah yang sangat logis dan optimal secara ekonomi bagi semua aktor yang terlibat. Kita harus melihat manusia sebagai aktor rasional yang bertindak untuk memaksimalkan utilitas mereka. Masyarakat atau petani pasti akan lebih memilih untuk berpartisipasi jika mereka secara kalkulatif menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh seperti kenaikan nilai jual tanah, akses infrastruktur yang memadai, kemudahan mobilitas, serta kepastian hukum melalui sertifikasi hak atas tanah, jauh melalui biaya berupa pelepasan sebagian lahan mereka. Ini adalah strategi win-win solution yang murni. Jika program ini mendapat resistensi di lapangan, itu bukan karena adanya penindasan struktural, melainkan karena kegagalan desain insentif atau asimetri informasi yang membuat aktor tidak dapat menghitung keuntungan mereka dengan tepat. Fokus kebijakan seharusnya adalah pada bagaimana meningkatkan transparansi nilai ekonomi agar setiap individu mampu membuat keputusan terbaik bagi aset pribadi mereka. Jika insentif dirancang dengan tepat, pasar akan mengatur distribusi tanah dengan lebih efisien daripada intervensi yang syarat dengan beban ideologis. Ekonomi memberikan alat ukur yang jelas untuk kesejahteraan, sesuatu yang sering diabaikan oleh kritik berbasis retorika konflik. Keenggaan untuk mengakui efisiensi pasar hanya akan membuat masyarakat terjebak dalam kemiskinan struktural. Kawan-kawan, saya hanya melihat kalian terjebak dalam dikotomi yang sempit dan cenderung mengabaikan dimensi manusiawi dari kebijakan. Mahasiswa A melihat manusia sebagai korban pasif dari struktur, sementara mahasiswa B melihat mereka sebagai mesin kalkulasi yang akal. Dalam teori aksi, kita tidak bisa memproduksi manusia hanya sebagai bidak dalam konflik kelas atau kalkulator berjalan.
Tetapi kita harus melihat bagaimana para petani dan masyarakat memakai program ini secara efektif. Konsolidasi tanah bukan sekedar statistik ekonomi atau sekedar pertarungan kelas yang kaku. Bagi petani, tanah adalah identitas, memori sejarah keluarga, dan warisan yang bersifat sakral. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada bagaimana interaksi antar birokrasi dan masyarakat dibangun melalui komunikasi yang jujur dan dialogis. Jika petani tidak diakui sebagai subjektif yang memiliki hasil dalam perencanaan, mereka akan menolak program tersebut bukan karena mereka tidak rasional, melainkan karena nilai-nilai kultural dan emosional mereka tidak terakomodasi. Fokus kita harus pada proses interaksi dan mana yang dibangun bersama dalam setiap meja negosiasi. Kebijakan harus lahir dari dunia kehidupan. Masyarakat bukan sekadar dipaksa dari sistem birokrasi yang diingin dalam teknokratis. Kita perlu memahami bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar syarat administratif, melainkan persyarat esensial bagi keberhasilan pembangunan itu sendiri. Nah, tanpa dialog, kebijakan hanya tindakan kekerasan simbolik yang mencabut manusia dari akarnya. Argumen Anda tentang negosiasi sangat idealis, Mas Saske. Tapi bagaimana mungkin ada negosiasi yang adil jika posisi tawar petani sejak awal sudah sangat lemah? Struktur pembahasan sudah menentukan siapa yang menenangkan narasi pembangunan ini. Sebelum petani sempat membuka mulut, teori Anda terlalu naif karena mengabaikan kenyataan bahwa pihak yang memiliki akses kekuasaan politik dan hukum memiliki kendali penuh atas mekanisme perencanaan. Anda berbicara tentang makna, padahal mereka berbicara tentang kelangsungan hidup. Ketika tanah mereka diambil, mereka kehilangan basis produksi mereka dan ketertarikan pada ruang hidup mereka hancur. Apakah insentif finansial bisa menghentikan martabat dan rasa memiliki mereka? Saya rasa tidak. Kapitalisme seringkali menghancurkan makna melalui komodifikasi paksa. Bagaimana Anda menjelaskan fakta bahwa di banyak kasus petani akhirnya kehilangan tanah mereka sama sekali setelah terjebak dalam hutang akibat biaya konsolidasi yang tidak terduga atau marginalisasi ekonomi jangka panjang? Justru itulah perannya mahasiswa. Anda terus berfokus pada konflik masa lalu, sementara kita butuh solusi masa depan yang adaptif. Dengan kerangka pilihan rasional, kita bisa mendesain mekanisme agar posisi tawar petani justru meningkat secara inklusional. Pemerintah bisa membuat regulasi yang mengikat agar keuntungan ekonomi dari setiap konsolidasi dibagi secara proporsional. Jika insentifnya jelas, seperti pemberian sertifikat hak atas tanah yang sah, jaminan harga lahan yang adil, dan akses pasar yang lebih luas, maka secara rasional petani akan mendukung program tersebut. Kita tidak perlu memandang semuanya sebagai konflik kelas yang tak terelakkan. Fokuslah pada bagaimana membuat pilihan untuk berpartisipasi menjadi lebih menarik secara finansial bagi semua pihak. Bukankah pembangunan yang membutuhkan pengorbanan kecil untuk hasil yang lebih besar bagi kesejahteraan nasional yang lebih luas? Jika kita terjebak dalam perdebatan struktural, kita hanya akan membiarkan lahan tetap tidak produktif, yang pada akhirnya merugikan petani itu sendiri karena mereka tidak dapat mengakses ekonomi modern. Rasionalitas harus menjadi pemandu utama, bukan kebencian kelas. Anda berdua masih terjebak dalam objektivisme yang ekstrim. Kenyataannya, petani adalah subjek yang aktif, bukan sekadar objek kebijakan. Jika pemerintah datang dengan pendekatan yang menghargai urgensi mereka, misal dengan melibatkan mereka dalam desain tata ruang sejak awal, memberikan pendamping selama proses, dan mengakui hak-hak adat mereka, maka konflik dan kalkulasi untuk rugi akan menjadi sekunder. Kuncinya ada pada interaksi yang komunikatif. Masalah adalah apakah pemerintah bersedia untuk bersama untuk memahami definisi kesejahteraan menurut sudut pandang masyarakat lokal itu sendiri, tanpa memahami motivasi, harapan dan
kebijakan siapa apapun di atas kertas akan gagal total di lapangan. Inilah salah satu penyebab resistensi sosial, bukan karena rakyat anti pembangunan, tetapi karena mereka merasa diabaikan sebagai manusia. Mengapa kita tidak bisa membayangkan kebijakan yang dibentuk oleh masyarakat bukan hanya untuk masyarakat? Keberhasilan pembangunan diukur dari kemampuan kebijakan tersebut mengintegrasikan dunia kehidupan masyarakat di dalam lingkungan sistem negara. Tapi apakah Anda sadar, Misoce, bahwa ruang negosiasi itu seringkali dimanipulasi oleh elit lokal yang berkolusi dengan korporasi? Teori Anda mengasumsikan komunikasi yang bebas hambatan, padahal kenyataannya komunikasi selalu berada dalam relasi kuasa yang tidak setara. Apa yang Anda sebut sebagai dialog seringkali hanya formalitas untuk memuluskan agenda pembangunan yang sudah ditemukan oleh pihak yang berkuasa. Ini adalah masalah struktural, bukan sekedar masalah komunikasi. Ketika kekuatan modal masuk, dialog seringkali berubah menjadi koalisi yang halus. Bukankah kita harus mulai mempertanyakan apakah sistem politik kita saat ini memang memberikan ruang bagi partisipasi demokratis sejati atau hanya demokrasi prosedural yang melindungi kepentingan segelintir orang? Baik, tapi setidaknya pendekatan mahasiswa C jauh lebih konstruktif daripada sekedar melakukan sabotase pembangunan atas nama konflik kelas. Tanpa pembangunan infrastruktur yang efisien melalui konsolidasi, ekonomi petani justru akan stagnan dan terisolasi dari pasar modern. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan efisiensi uang. Tanpa konsolidasi, tanah menetap terfragmentasi dalam peta-peta kecil yang tidak produktif dan sulit dikelola dengan teknologi pertanian modern. Apakah kita ingin membiarkan petani tetap terjebak dalam kemiskinan atas nama mempertahankan kepemilikan lahan yang tidak efisien? Efisiensi adalah kunci keluar dari mempertahankan jebakan kemiskinan. Kita harus berani melakukan modernisasi jika ingin bersaing di level global. Pasar tidak mengenal emosi dan kita harus mampu beradaptasi dengannya jika tidak ingin tergilas oleh arus globalisasi. Saya tidak mengatakan kita harus saja atau menolak modernisasi. Yang saya tekankan adalah prosesnya. Pembangunan adalah proses sosiologis, bukan sekedar proses teknis ataupun perhitungan ekonomi. Jika masyarakat dilibatkan secara bermakna, mereka sendiri yang menjadi penggerak utama modernisasi lahan. Kita tidak perlu memilih antara kemajuan ekonomi atau martabat masyarakat. Kita bisa memiliki keduanya jika kita memulai memanusiakan birokrasi dan menghargai otoritas individu. Kita harus mulai mengubah paradigma dari pemerintah masyarakat menjadi memfasilitasi aspirasi masyarakat. Nah, inilah esensi dari pembangunan yang berkeadilan, di mana masyarakat adalah subjek yang menentukan nasibnya itu sendiri. Memanusiakan birokrasi adalah angan-angan selama birokrasi itu sendiri berkooperasi. Di bawah mandat neoliberal yang mengutamakan akumulasi modal, kita harus berani membongkar struktur yang memungkinkan perampasan lahan tersebut. Selama konsolidasi tanah masih dipandang sebagai cara untuk meningkatkan harga properti bagi pengembang, maka keadilan bagi petani hanyalah jargon kosong. Keadilan harus dimulai dari reforma agraria yang sejati, bukan sekedar konsolidasi yang menguntungkan pemilik modal. Kita butuh pemilikan yang jelas, bukan sekedar eufemisme tentang efisiensi. Bagaimana Anda bisa menjamin keadilan jika hukum pun sering kali berpihak pada mereka yang mampu membayar pengacara terbaik? Reforma agraria yang Anda inginkan seringkali justru menciptakan masalah baru dalam hal fragmentasi lahan dan efisiensi. Konsolidasi tanah adalah jalan tengah yang paling realistis. Kita harus pragmatis. Jika kita ingin mencapai kesejahteraan bagi mayoritas kita, harus berani mengambil kebijakan yang terukur dan efisien. Jangan biarkan idealisme menghalangi kemajuan ekonomi bagi mereka yang paling membutuhkan akses pasar. Pragmatisme adalah kunci dalam mengelola negara yang begitu besar dan beragam seperti Indonesia.
Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam debat masalah. Pragmatisme tanpa empati sosial adalah resi bagi kegagalan jangka panjang. Nah, kita harus berani melibatkan pembangunan sebagai usaha kolektif untuk menciptakan kualitas hidup. Bukan hanya angka pertumbuhan, mari kita akhiri debat ini dengan menyadari bahwa tanpa melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, kebijakan apapun akan selalu menemui jalan buntu. Kita butuh sintesis baru di mana rasionalitas ekonomi mahasiswa B tetap menghormati keadilan struktural, tetapi mahasiswa A dan diikat oleh proses komunikasi dan partisipatif. Luar biasa ketegangan yang kita saksikan hari ini antara perspektif struktural, kalkulatif, dan subjektif komunikasi mencerminkan kompleksitas nyata di lapangan. Kebijakan publik bukanlah entitas yang statis, melainkan arena di mana berbagai kepentingan dan makna saling beraturan. Mahasiswa A mengingatkan kita pada pentingnya keadilan distribusi dan kritis terhadap kuasa. Mahasiswa B pada urgensi, efisiensi, dan rasionalitas ekonomi, dan mahasiswa C pada martabat objek dalam pembangunan melalui komunikasi dialogis. Terima kasih atas diskusi yang tajam dan mencerahkan ini. Semoga ini menjadi refleksi bagi kita semua dalam melihat setiap kebijakan yang menyentuh akar kehidupan masyarakat. Kebijakan tanah di Indonesia bukan hanya tentang angka dan peta, melainkan tentang masa depan ribuan manusia yang menggantungkan hidup pada sebidang tanah. Kita harus mampu menyatukan visi, bukan sekedar memenangkan argumen demi masa depan agraria yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai jumpa di acara debat selanjutnya, dan sekali lagi terima kasih.